Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mereka makan sampai kenyang. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa apa yang kita miliki tidak cukup. Penghasilan terasa kurang, tenaga terbatas, usia bertambah, sementara kebutuhan seakan tidak habis. Kita bertanya dalam hati, apakah ini cukup? Perasaan seperti itu juga dialami oleh orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus di padang gurun. Mereka lapar dan tidak punya bekal. Namun justru di tengah keterbatasan itu, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Ketika ribuan orang lapar di tempat sunyi, para murid memandang keadaan itu sebagai sesuatu yang mustahil. Hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi Tuhan Yesus mengambil yang sedikit itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikannya. Semua makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa. Di tangan Tuhan, yang sedikit menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Kita belajar bahwa Allah penuh belas kasihan dan sungguh peduli pada kebutuhan umatnya. Ia tidak hanya mampu, tetapi juga mau memelihara. Seringkali yang menjadi penghalang adalah hati yang kurang percaya. Kita mudah khawatir dan lebih fokus pada kekurangan daripada kuasa Tuhan. Firman ini mengajak kita untuk bersyukur dan menyerahkan 7 roti dalam hidup kita
ya seperti tenaga, waktu, kesehatan, sisa usia, kita serahkan ke dalam tangan-Nya. Tuhan sanggup memakai apa yang ada untuk menghasilkan buah. Pada peringatan Santo Cyrillus dan Santo Methodius, kita diingatkan akan dua bersaudara yang diutus mewartakan Injil ke bangsa-bangsa Slavia pada abad ke-9. Mereka melihat bahwa banyak orang belum mengenal Kristus karena kendala bahasa. Dengan hikmat dan keberanian, mereka menyusun alfabet bagi bangsa Slavia dan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa yang dimengerti. Mereka melayani dengan keterbatasan dan tantangan besar, tetapi Tuhan memakai kesediaan mereka sehingga banyak bangsa mengenal Injil. Yang sederhana di tangan Tuhan menjadi karya besar. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali kami takut dan merasa tidak cukup. Ampuni kami yang kurang percaya pada pemeliharaanmu. Ajarilah kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Pakailah apa yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami, hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.